Seorang mahasiswa, Dika, tertantang untuk membuktikan keberanian dengan mendatangi sebuah kampung yang konon dianggap terkutuk. Namun, apa yang ia temukan di sana jauh melampaui kisah horor yang pernah ia dengar. Dika adalah seorang mahasiswa jurusan antropologi yang gemar menjelajahi cerita-cerita rakyat. Ketika mendengar tentang kampung terlarang dari teman-temannya, ia merasa tertarik. Menurut cerita, kampung itu telah lama ditinggalkan karena sebuah tragedi besar yang menewaskan seluruh penduduknya. Banyak yang bilang, siapapun yang masuk ke sana tidak pernah kembali. Dengan alasan penelitian, Dika memutuskan untuk pergi ke sana bersama dua temannya, Rama dan Karin. Mereka tiba di desa itu menjelang senja. Kampung tersebut terasa asing. Jalan tanah yang mereka lewati tertutup dedaunan kering, dan rumah-rumah tua berdiri seperti saksi bisu masa lalu. Kok aneh ya, gak ada suara burung atau jangkrik sama sekali, bisik Karin dengan nada waspada. Namanya juga kampung mati, pasti sepi, jawab Rama sambil mencoba menenangkan suasana. Ketika mereka mulai menjelajahi rumah-rumah, Dika menemukan sebuah buku harian tua. Di dalamnya tertulis cerita tentang seorang dukun yang dihukum mati oleh warga karena dituduh menggunakan ilmu hitam. Sebelum meninggal, dukun itu mengutuk seluruh desa. Kalian semua akan menjadi bagian dari kegelapan. Siapapun yang mendekati desa ini, nyawa kalian adalah bayarannya. Tiba-tiba, pintu rumah yang mereka masuki tertutup dengan keras. Mereka bertiga panik dan mencoba membuka pintu, tapi tidak berhasil. Suasana makin mencekam ketika terdengar suara langkah kaki dari lantai atas. Siapa di atas? Dika dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban, hanya suara langkah kaki yang semakin mendekat. Ketika mereka menoleh ke arah tangga, terlihat bayangan seorang berdiri di sana. Matanya merah menyala. Keluar dari sini, atau kalian akan menjadi milik kami. Suara sarak itu bergema di seluruh ruangan. Dika, Rama, dan Karin segera berlari keluar dari rumah. Namun, desa itu terasa seperti labirin. Jalan yang mereka masuki sebelumnya kini hilang. Mereka terus berlari sampai menemukan sebuah papan kayu tua yang bertuliskan, "Selamat datang di kampung terlarang. Hanya arwah yang boleh pergi." Dika, Rama, dan Karin berdiri terpaku di depan papan kayu tua itu. Tulisan "Hanya arwah yang boleh pergi" membuat darah mereka seakan berhenti mengalir. Karin mulai menangis. Sementara Rama mencoba menguatkan diri meskipun wajahnya pucat. "Kita harus cari jalan lain. Jangan panik," kata Dika dengan suara tegas, meskipun dalam hatinya dia juga ketakutan. Mereka mencoba kembali ke jalan utama, tetapi semua terlihat berbeda. Rumah-rumah yang tadinya berjejer rapi kini berpindah tempat, seolah-olah kampung itu hidup dan sengaja memerangkap mereka. "Kita nggak akan bisa keluar," kata Karin di sela tangisnya. "Kutukan itu nyata. Kita nggak seharusnya datang ke sini." Dika mencoba menenangkan Karin, namun tiba-tiba terdengar suara nyaring, seperti jeritan perempuan yang memecah keheningan. Cerita itu berasal dari sebuah sumur tua di tengah kampung. "Kamu dengar itu?" tanya Rama dengan suara gemetar. "Dengar apa?" tanya Karin bingung. "Aku nggak dengar apa-apa." Dika dan Rama saling pandang. Hanya mereka yang mendengar cerita itu. Dengan rasa penasaran bercampur takut, mereka berjalan mendekati sumur tua tersebut. Saat Dika menatap ke dalam sumur, ia melihat bayangan seorang perempuan berpakaian putih berdiri di dasar sumur. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi suara lembutnya terdengar seperti desis ular. "Kembalikan yang bukan milikmu." Dika bingung. "Apa maksudnya?" gumamnya sambil memegang buku harian tua yang ia temukan tadi. "Dika, jangan dekat-dekat," seru Karin.
sekarang," teriak Rama sambil menarik Dika. Mereka berlari tanpa arah, tetapi kabut semakin tebal, membuat mereka sulit melihat jalan. Tiba-tiba, mereka mendapati diri mereka kembali ke tempat awal, di depan papan kayu tua dengan tulisan kutukan itu. Karin mulai berteriak panik, "Kita terjebak, kita nggak bisa keluar dari sini." Namun Dika, yang masih memegang buku harian itu, merasa ada petunjuk yang harus ia pecahkan. Ia membuka halaman terakhir yang penuh dengan coretan tak beraturan. Namun, ada satu kalimat yang menonjol. "Kunci ada di tempat ia dikubur, tetapi jangan berharap kembali denganku." "Apa maksud dikubur? Siapa yang dikubur?" tanya Rama. Dia mengingat cerita dalam buku itu tentang dukun yang dihukum mati. Kuburannya, kita harus menemukan kuburan dukun itu. Mungkin di sana kuncinya. Meskipun penuh ketakutan, mereka sepakat mencari kuburan itu. Dengan bantuan petunjuk dari buku itu, mereka menemukan sebuah batu nisan yang hampir tertutup ilalang di sudut kampung. "Disinilah tempatnya," bisik Dika. Ketika mereka mulai menggali, tanah terasa seperti menarik mereka ke bawah. Semakin berat setiap kali sekop menyentuhnya, sampai akhirnya mereka menemukan sebuah kotak kayu kecil. Dika membukanya perlahan, dan di dalamnya terdapat boneka kecil dengan wajah menyerupai manusia. Boneka itu tampak hidup, matanya bergerak dan bibirnya menyeringai. "Kalian sudah terlambat," suara serak boneka itu bergema di udara. Seketika, tanah di bawah mereka runtuh, menarik mereka ke dalam